Resmi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif tinggi pada impor dari Meksiko, Kanada, dan China. 3 mitra dagang terdekat Amerika Serikat itu pun mengaku tak terima dan akan membalas perlakuan Trump. Seperti apa duduk perkara Trump menjatuhkan tarif tinggi pada impor dari Meksiko, Kanada, dan China? Dan seperti apa respon dari Meksiko, Kanada, dan China? Kebijakan baru Donald Trump untuk mengenakan tarif tinggi terhadap Kanada, Meksiko, dan China cukup membuat geger. Namun kebijakan Trump itu diberlakukan bukan tanpa alasan. Trump memiliki alasan tersendiri mengapa Amerika Serikat menjatuhkan tarif impor baru terhadap negara mitra dagangnya. Bagi Trump, tarif yang tinggi bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, melindungi lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan pajak Amerika Serikat. Selain itu, kebijakan tarif tinggi juga ditujukan untuk mengekang aliran obat-obatan terlarang dan imigran gelap ke Amerika Serikat. Trump menuduh Kanada dan Meksiko gagal membendung obat-obatan terlarang itu hingga masuk ke Amerika Serikat. Sementara China dituduh sebagai negara yang memproduksi obat-obatan tersebut. Di samping itu, Amerika Serikat juga terlibat persaingan ketat dengan China nyaris di seluruh sektor, terutama perekonomian. Karena itu, Trump mematok bea masuk yang selangit pada produk impor dari Kanada, Meksiko, dan China. Trump menetapkan tarif sebesar 25% terhadap sebagian besar produk impor dari Meksiko dan Kanada. Meski mematok tarif 25% terhadap produk Kanada, Trump mengecualikan tarif untuk produk energi seperti minyak, gas alam, dan listrik yang hanya sebesar 10%. Sementara China dikenakan tarif 10% dari tarif yang sudah diterapkan sebelumnya. Tarif itu pun mulai berlaku pada Selasa 4 Februari 2025. Kanada, Meksiko, dan China telah merespon keputusan tarif Trump dengan menyatakan akan membalasnya. Kanada menanggapi dengan memberlakukan tarif 25% terhadap barang-barang Amerika Serikat senilai 155 miliar dolar, dimulai dengan 30 miliar dolar yang mulai berlaku pada Selasa 4 Februari 2025, dan sisanya senilai 125 miliar dolar yang akan diberlakukan dalam 21 hari berikutnya. Meksiko juga sudah merespon kebijakan tarif Trump itu dengan melakukan tindakan tarif dan non-tarif untuk membela kepentingan Meksiko. Tak ketinggalan, China juga bersumpah akan mengambil tindakan balasan yang sesuai untuk melindungi hak dan kepentingan China. China menyatakan akan mengadukan kebijakan tarif Trump itu ke Organisasi Perdagangan Dunia. Ekonomi global pun harus bersiap menghadapi turbulensi pasca keputusan kenaikan tarif oleh Amerika Serikat terhadap 3 negara mitra ekonominya. Potensi perang dagang akibat pengenaan tarif itu juga mengancam proyeksi pertumbuhan ekonomi dan kembali memicu inflasi. Harga saham sejumlah perusahaan otomotif bahkan turun cukup tajam, terutama perusahaan-perusahaan yang telah menggelontorkan miliaran dolar Amerika Serikat untuk memperkuat rantai pasok di Kanada dan Meksiko. Selain itu, harga minyak Amerika Serikat melonjak lebih dari 2 dolar Amerika Serikat per barel saat perdagangan saham di Asia dibuka. Sementara harga bensin berjangka melonjak lebih dari 3%. Para analis juga memproyeksikan kebijakan Trump itu membuat keuntungan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat akan menurun dan membuat angka inflasi yang lebih tinggi. Jika inflasi dan suku bunga menjadi lebih tinggi di Amerika Serikat, hal itu bisa berpotensi melemahkan euro. Sementara di kalangan investor, mereka menilai kebijakan Trump itu akan mengganggu perekonomian Amerika Serikat yang tengah berupaya bangkit kembali.
Tak puas dengan kebijakan kenaikan tarif impor kepada Kanada, Meksiko, dan China, Trump juga menggertak anggota BRICS dengan mengancam akan mengenakan tarif 100% kepada Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Ancaman itu Trump lontarkan usai anggota BRICS mengungkapkan rencana mereka untuk merilis mata uang baru dengan tujuan menyingkirkan dolar Amerika Serikat dari perdagangan dan investasi pasar global. Alasan itulah yang mendorong Trump mengeluarkan ancaman kepada semua anggota kelompok ekonomi pimpinan Rusia itu. Menariknya, selain alasan melindungi industri dalam negeri dan melindungi perekonomian, Trump menyebut bahwa ada seni di dalam menjatuhkan sebuah tarif. Bahkan ia bilang tarif adalah hal terindah di dunia. Ia berpandangan tarif ekonomi bisa memiliki tujuan sebagai senjata untuk berunding alias berkompromi dengan negara-negara lain. Kalau menurut sahabat Kompas.com, sudah tepatkah kebijakan yang diambil oleh Donald Trump ini? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.